memperbaiki dari Selat Hormuz ke Selat Malaka, ia akan mendapatkan kemenangan kuda, maka ia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam sejarah kepemimpinannya. Bukannya mendapatkan kendali atas nadi perdagangan dunia, Amerika justru terjebak dalam labirin maut yang diciptakan oleh sinergi pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Laporan intelijen terbaru menunjukkan bahwa kapal-kapal perang AS kini terkunci dalam posisi dilematis. Maju akan dihantam oleh rudal supersonik, mundur pun sudah kehilangan muka di hadapan sekutu-sekutunya. Kini, ketegangan telah bergeser dari sekadar diplomasi menjadi adu nyali dan sangat ekstrim. Indonesia telah menempatkan unit-unit peluncur rudal BrahMos di titik-titik tersembunyi sepanjang pesisir Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung. Radar Thales yang kita miliki telah menyelimuti seluruh area selat dengan jaring elektronik yang mustahil ditembus oleh teknologi jamming milik Amerika. Sindiran pedas pun mulai bermunculan dari para analis militer independen. USS Tripoli dan rombongannya sekarang tak lebih dari sekadar bebek lumpuh di kolam sempit. Keangkuhan Washington yang merasa bisa mendikte kedaulatan laut kita kini dibalas dengan kesiagaan tempur yang dingin, tenang, namun mematikan. Kegagalan Amerika untuk mengintimidasi Indonesia menunjukkan bahwa narasi adikuasa tunggal sudah resmi kadaluarsa. TNI tidak hanya meningkatkan kewaspadaan, tetapi sudah pada tahap siap tekan tombol. Maijen Rio Firdianto bersama jajaran intelijen strategisnya telah berhasil memetakan setiap kelemahan armada ke-7 Amerika Serikat yang mencoba merangsek masuk. Mereka menemukan bahwa di perairan sempit seperti Malaka, keunggulan jumlah kapal Amerika justru menjadi beban navigasi. Sementara itu, kapal-kapal cepat rudal KCN milik TNI AL yang lincah terus melakukan taktik hit and run dalam simulasi membuat para komandan kapal perang AS merasa seolah-olah sedang dikepung oleh ribuan lebah beracun di tengah kegelapan malam. Dampak ekonomi yang dikhawatirkan Trump justru mulai mencekik lehernya sendiri. Akibat ketegangan yang ia ciptakan, premi asuransi kapal-kapal Amerika meroket tajam. Para pelaku industri maritim global mulai mengalihkan rute mereka atau menuntut jaminan keamanan yang tidak bisa lagi diberikan oleh Washington. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan wibawanya sebagai pengelola selat yang bertanggung jawab. Kita membuktikan bahwa tanpa kehadiran kapal perang AS pun, Selat Malaka tetap aman dari perompak-rekan patroli MSPE yang solid. Kehadiran Amerika di sini bukan membawa solusi, melainkan menjadi virus yang merusak stabilitas ekonomi yang sudah mapan. Di sisi lain, Malaysia semakin menunjukkan tariknya dengan menempatkan skuadron jet tempur aktifnya di pangkalan-pangkalan yang langsung menjangkau garis tengah selat. Kuala Lumpur telah menegaskan bahwa mereka tidak akan segan-segan melakukan intersepsi jika ada pesawat intai AS yang melanggar ruang udara kedaulatan mereka. Singapura pun dengan kecanggihan 7 unit kapal selamnya telah menciptakan zona sunyi di bawah laut yang membuat kapal selam nuklir Amerika merasa seperti buta dan tuli. Aliansi 3 negara ini telah membuktikan bahwa kedaulatan regional jauh lebih kuat daripada hegemoni transatlantik yang mulai rapuh. Daya pukul militer Indonesia semakin tak terbendung dengan mulai beroperasinya fregat kelas Arrowhead merah putih yang dibangun di galangan kapal dalam negeri. Ini adalah bukti nyata bahwa kita tidak hanya bisa membeli, tapi juga bisa membangun senjata pemusnah yang setara dengan standar NATO. Trump kini menghadapi kenyataan pahit. Indonesia bukan lagi sekadar pasar alutsista, tapi sudah menjadi produsen dan kekuatan militer yang mampu mengubah peta politik dunia. Pertanyaan yang muncul di kolom-kolom komentar media internasional kini bukan lagi kapan Amerika menyerang, melainkan kapan Amerika akan menyerah dan pulang dengan rasa malu. Logika perang yang coba dimainkan oleh Gedung Putih justru mempererat hubungan antara Jakarta dan Beijing dalam konteks yang tidak terduga. Meskipun Indonesia tetap menjaga jarak netral,